Selamat sore. Kami ucapkan kepada semua teman-teman, hari ini pengurus cabang LKNO, Lembaga Kesehatan NO Sidoarjo, hari ini mempunyai hajat, kebetulan satu terkait dengan Harla NO yang ke-95, terus kemudian PCLKNO-nya sendiri juga punya hajat. Ini sedikit syukuran Harla sama launching web. Jadi artinya di masa pandemi ini kita dari LKNO mencoba untuk ya tetap berbuat, tetap bekerja. Nah, anggapannya dengan melalui web ini kita anggap sebagai virtual office, sebagai kantor virtual, ngomong tentang kesehatan, berkegiatan tentang kesehatan. Nah, untuk mempersingkat waktu dan seterusnya, sekaligus juga selain Harla NO dan launching web, ini mungkin juga anggap saja ini juga adalah peringatan untuk hari lahirnya Pemkab Sidoarjo. Nah, makanya pada hari ini tidak sekedar orang-orang NO saja, tapi juga Gus Bupati yang tinggal nunggu pelantikannya saja. Ini juga kita hadirkan untuk ngomong tentang apa hari ini. Kita akan ngomong tentang Sidoarjo sehat sebenarnya. Jadi tidak perlu waktu lama juga. Saya perkenalkan langsung dari beliaunya. Beliaunya ini adalah Gus Bupati Ahmad Mudhor Ali yang sudah terpilih pada 9 Desember kemarin, meraih suara terbanyak, tinggal nunggu pelantikannya. Kemudian sebelah kiri saya ini Ketua PCLKNO, pengurus cabang Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama, yang juga direktur Rumah Sehat Basnas, kepala klinik, punya klinik, mbok pira 100. Oke ya. Terus sebelahnya lagi ini adalah konsultan sebenarnya, cuman nggak mau kalau dipanggil konsultan, pemerhati sanitasi dan air bersih, karena wakil ketua pengurus cabang LKNO juga, yang pengalamannya juga luar biasa ya, dengan donor maupun dengan pemerintah maupun dengan pihak-pihak lain, karena dia juga pernah ikut mulai World Bank sampai Pamsimas kan World Bank ya. Oh, Westlake ya, Westlake, World Bank, terus terakhir gara-gara beliaunya lah, kemudian kita dulu itu tahun 2017 sudah menggulirkan tentang cuci tangan pakai sabun. Jadi LKNO ini mungkin setengah jadab, Gus. Jadi 2017 sudah sosialisasi cuci tangan pakai sabun. Nah, sekarang semua pada ngomong cuci tangan pakai sabun. Nah, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan di sini dan kita lakukan di sini juga nanti ya 1 tahun, tapi kalau sudah punya Gus Bupati gini mungkin nggak perlu nunggu 1 tahun. Begitu selesai dilantik langsung gebrak. Insya Allah mudah-mudahan urusan kesehatan di Sidoarjo ini menjadi lebih maju dan bagian dari mensejahterakan masyarakat. Itu saja perkenalan dari saya. Sebenarnya ini awalnya tadi saya model dengan host gitu loh guys, tapi ya tidak apa-apa karena juga waktunya sangat terbatas. Yang pertama ini mungkin terkait Gus Bupati. Ini kan sudah ditetapkan COVID, sudah PPKM, sudah pembatasan program pembatasan kegiatan masyarakat yang kedua gitu loh ya. Artinya ada tren yang lagi naik apa macam-macam. Nah, mungkin harapannya Gus Bupati untuk COVID ini, karena kalau COVID ini masih terus berjalan memang akan repot ngomong kesehatan dan macam-macam. Itu saja mungkin karena pandemi ini kan terpapar pandemi, terkapar secara ekonomi kan gitu istilahnya. Waktu dan tempat saya persilakan monggo. Saya kira kalau masalah pandemi ini berarti ngomong dua, ngomong dalam bidang kesehatan yang pertama, yang kedua ngomong pemulihan ekonomi karena adanya pandemi.
Dari 17 program yang kami bawa, itu sebenarnya sudah mencerminkan dua hal ini. Yang pertama, UHC, Universal Health Coverage, ini kita dorong. Sebenarnya ini sesuai dengan RPJMN negara sampai tahun 2024, bahwa semua kabupaten harus bisa mencapai minimal 95% yang tercover BPJS. Alhamdulillah Sidoarjo hari ini sudah sekitar 81% yang sudah BPJS. Ini kita dorong nanti mencapai UHC maksimal ya minimal 95% tadi sebelum pergantian bupati yang ke depan. Sebelum pilihan ke depan harus bisa mencapai itu, syukur-syukur sebelum 2024. Termasuk juga yang tak kalah penting, yakni penanganan kabupaten dalam sisi sosial dan ekonominya. Sehingga banyak sekali, kalau ngomong ekonomi, sebenarnya ngomong ekonomi sama dengan investasi, tambah konsumsi, ditambah government, ditambah ekspor kurang impor. Lah government ini tugas kita. Bentuknya pemberian insentif kepada masyarakat atau pemberian stimulus masyarakat agar ekonomi kita tetap berlangsung. Lah ini sudah ada di 17 program. Walaupun memang dieksekusinya 2022. Ya semoga aja nanti PAK-nya cepat, perlahan tapi pasti kita ingin progres itu ada. Misalkan masyarakat inginnya kami setiap minggu bisa berkunjung di kabupaten, di pendopo kabupaten, dan di situ disiapkan layar yang besar, berapa persen progresnya setelah awal kita dilantik. Nah ini penting, misalkan hari ini ada sekitar 81% yang sudah BPJS. Kira-kira bulan depan nambah berapa nih? Nah ini sehingga bisa di cross check terus sama masyarakat. UMKM naik kelas juga sama, pemberian jaring keamanan sosial juga sama dan sebagainya. Tapi yang perlu dicatat sebenarnya di Sidoarjo, masalah kesehatan sebenarnya sudah bagus. RSUD ini rujukan beberapa kabupaten sekitar, walaupun tetap harus ada yang dibenahi. Buktinya adalah IPM kita tinggi. Walaupun juga ada pendidikan dan sebagainya, tapi angka harapan hidup kita ini nomor 2 di Jawa Timur, sekitar 73,82%. Ini menjadi tolak ukur kalau kesehatan sebenarnya bagus. Tapi di sisi lain ada beberapa kasus yang cukup memalukan. Misalkan kemudian angka stunting kita tinggi sekali. Ada 24.000 bayi yang kemudian kurang gizi karena stunting tadi. Stunting itu. Lah ini yang kita dorong. Orang ini kemudian miskin atau bla 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 bukan. Tapi karena konsumsi air tanah yang kebetulan kaya akan zat besi. Besinya tinggi sehingga ibu mengandung ini kemudian gizinya tidak masuk lah, singkatnya kepada bayi lah. Ini perlu edukasi yang lebih masif. Saya harap ke depan LKNU bisa bekerja sama. Nah, intinya seperti itu. Ada beberapa desa yang kita petani, terutama di daerah Jabon sama pesisir. Ini yang, waduh, akses airnya. Selain akses airnya buruk, masyarakat ini kurang edukasi dan tidak tahu kalau yang diminum itu ternyata nggak baik. Nah, harapan kami banom-banom NU atau relawan-relawan lain di kesehatan ini punya jiwa yang sama, kemudian membantu Sidoarjo ini untuk lebih baik lagi, khususnya untuk melawan stunting. Saya kira yang lain hampir sama. Kalau masalah COVID, sebagai bupati misalkan ya setelah dilantik, tentunya harus, karena namanya bupati punya hierarki di atasnya. Ada gubernur, ada presiden, ada sebagainya. Sehingga otomatis kita juga termasuk masalah PPKM, PSBB, dan lain-lain ini sebenarnya ya karena hierarkis. Tapi yang jelas harus didorong budaya hidup sehatnya saja.
Saya kira kalau ini didorong lebih baik, di samping kita juga akan menyiapkan infrastruktur yang mumpuni, termasuk mendorong secara penuh kemarin dengan penangguhan 8 lantai itu, kita ingin fokus Pemda ini beralih ke Krian untuk membangun rumah sakit Sidoarjo Barat. Nah, arahannya seperti itu, termasuk ada beberapa titik-titik yang kemudian butuh puskesmas baru. Nah, sebagai langkah preventif, sekaligus nanti ada dicap di juga untuk kuratif bidang kesehatan. Yang terakhir termasuk dalam 17 program kami yang perlu disosialisasikan dan digalakkan lagi, ini posyandu. Kader posyandu itu ya kate mati gak sida mati, kate melaku ya gak iso banter. Nah, ini menjadi catatan kita, harapan kita, ada sekitar, kita hitung ada sekitar normalnya harus ada 4.800-an kader posyandu yang aktif. Nah, saya kira ketika aktif edukasi di masyarakat bisa jalan, termasuk edukasi bagaimana untuk cuci tangan yang benar, termasuk jaga jarak dan sebagainya. Ini penting karena tanpa itu semua percuma. Kita sediakan ini tempat sampah, tanpa edukasi orang akan ngelempar sampah ini dan jatuh nggak di sampahnya. Kenapa? Adanya fasilitas percuma tanpa kesadaran masyarakat. Lah, kita dorong ke depan untuk adanya kesadaran ini lewat adanya penambahan serta kuantitas dan kualitas kader posyandu minimal 1 desa 15. Saya kira itu. Terima kasih atas prakata yang sangat luar biasa. Ada beberapa catatan penting, mungkin Ketua PCLKNU yang akan memberi catatan atau kritik kalau perlu ya. Dikritik. Ya, terkait dengan upaya kesehatan tadi ya, upaya kesehatan dalam kerangka COVID maupun non-COVID, terutama tadi kemudian terkait juga dengan upaya-upaya promosi kesehatan, itu yang beberapa yang saya catat dan sangat luar biasa memang bahwa terkait dengan BPJS, terkait dengan UHC ya, Universal Health Coverage, jadi ya anggap aja itu sangat luar biasa dan patut kita apresiasi. Tapi beberapa hal lain termasuk nanti stunting, mungkin stunting nanti Mas Gofur ya, karena dia lebih pada kesehatan lingkungan. Jadi waktu dan tempat saya persilakan Pak Dokter. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Gus Muhdor, Gus Bupati Nyun Sewu. Katanya Cak Badrus. Nggih. Lebih enak mungkin Gus Pati gitu, Gus. Nggih. Terima kasih waktunya kami dari tim PCLKNU Sidoarjo ini sudah diberi kesempatan untuk bisa bertemu, berdiskusi dan saling tukar pendapat. Ya mudah-mudahan silaturahmi seperti ini nanti bisa seterusnya, Gus, dalam bentuk apapun. Nggih. Saya langsung saja untuk menanggapi mungkin tukar pikiran juga. Yang pertama terkait COVID-19, kalau terupdate-nya, Alhamdulillah Gus, Sidoarjo itu case fatality rate-nya rendah. Insya Allah tingkat kematiannya rendah dibandingkan beberapa kabupaten lain. Mirip dengan Surabaya. Kalau angka provinsi juga lebih bagusan Kabupaten Sidoarjo daripada provinsi. Nggih, di bawah rata-rata provinsi. Kemudian juga tingkat kesembuhannya juga 90% kalau nggak salah, Gus. Itu dari data Satgas COVID-19, itu juga jauh lebih bagus daripada rata-rata provinsi maupun nasional. Artinya kalau dilihat dari dua data ini, sebetulnya penanganannya di Sidoarjo itu sudah cukup bagus. Namun yang terjadi di lapangan, kebetulan juga saya juga banyak teman di rumah sakit, itu juga masih banyak kendala, Gus. Nggih. Masukan saja mungkin kendalanya cukup simpel
kebanyakan adalah teknis. Jadi mungkin gampangannya kalau bahasa Sidoarjonya ini diajak duduk bareng, mungkin para rumah sakit rujukan ditanyai Gus, kebutuhannya apa yang bisa dibantu oleh pemerintah. Tapi kalau masalah keilmuannya kan mereka sudah sangat cukup ahli, itu cuma tinggal kurang bednya atau kurang cepat informasi datanya dan seterusnya. Mungkin itu yang untuk COVID-19. Termasuk sebetulnya peran kita semua yang paling penting edukasi ke masyarakat terkait strategi 3T, ada yang ngomong 3M, ada yang ngomong 5M. Lah itu kan peran, kalau ngomong NU sebetulnya peran NU cukup besar untuk mengedukasi warganya untuk meskipun sudah bosen apa istilahnya post pandemik apa gitu nggih. Bosen pandemic fatigue. Tapi tetap ternyata angka menunjukkan masih cukup tinggi. Bahkan rekor Indonesia 15.000 per hari kemarin kan pecah minggu lalu Gus. Ini artinya kan ancamannya juga masih belum selesai. Sehingga mencuci tangan, pakai hand sanitizer, kemudian pakai masker, kemudian jaga jarak. Ditambahi lagi kemarin ada 5M itu kan, duanya ini mengurangi mobilisasi dan menjauhi kerumunan. Nah ini harus selalu kita dengunkan Gus. Nah ini kemarin kan teman-teman LKNU ada gaya promosi yang sebetulnya sudah lama sih kita kepingin, cuman baru kali ini punya kesempatan bisa di launching. Edukasinya online, kita sharing apapun info kesehatan itu lebih cepat kalau kita sampaikan secara online. Meskipun kita belum bisa ngontrol apa yang kita sampaikan ini sudah bisa terserap oleh masyarakat atau belum. Nggih, itu yang terkait COVID. Menarik kalau bicara tentang stunting Gus. Nggih, menarik sekali. Sebetulnya tadi sempat jenengan matur kalau puskesmasnya ini kurang banyak. Ya, itu kami sangat sepakat Gus. Puskesmas itu punya keunikan tersendiri. Kenapa kok tidak dinamai klinik umum daerah mawon di tiap kabupaten, kecamatan? Enggak, ternyata puskesmas itu punya undang-undang sendiri, punya pakem sendiri. Puskesmas adalah unit yang promotif preventifnya harus tinggi. 70% harus promotif preventif. Jadi ujung tombak dari promotif preventif di lingkungan terkecil di masyarakat itu mestinya di puskesmas Gus. Nah itu kalau bisa direvitalisasi, insya Allah contoh kasus stunting yang tadi diceritakan kok baru tahu kalau airnya ini kurang baik. Nah itu kalau kadernya fungsi, posyandunya fungsi, insya Allah masalah paling kecil apapun tentang kesehatan terserap. Insya Allah begitu. Secara konsep kan puskesmas sudah cukup mumpuni. Insya Allah begitu. Jadi kalau boleh ngomong ya revitalisasi Gus, puskesmasnya dikuatkan lagi fungsinya. Termasuk isunya kan kalau kemarin-kemarin itu teman-teman puskesmas pada sibuk nangani kuratif Gus. BPJS di puskesmas itu bagus. BPJS di masyarakat itu fungsinya bagus. Cuman kalau porsi kapitasinya banyak di puskesmas, otomatis kan para teman-teman puskesmas ini hanya menangani kuratif Gus. Nah ini mungkin perlu dipertimbangkan gimana caranya promotif preventifnya ini lebih banyak daripada kuratifnya. Sehingga kalau zaman dulu ada posyandu, sekarang ditambah ada posyandu lansia, ada posyandu kencing manis, lah itu cukup bagus. Itu dikuatkan lagi, insya Allah seluruh permasalahan kesehatan di tingkat paling kecil di keluarga akan bisa terakomodir. Mungkin itu. Itu mungkin Cak Badrus yang bisa kami tambahkan. Matur nuwun, ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung aja Pak Gofur. Tadi mungkin yang sangat terkait dengan aktivitas selama ini ya. Kesehatan lingkungan, utamanya terkait dengan isu stunting tadi itu kan ada dua isu menarik ya. Sanitasi sama air bersih. Mungkin dalam perspektif itu mungkin Mas Gofur ini agak punya angka-angkanya Gus kalau untuk Sidoarjo tentang sanitasi dan air bersih. Tapi kalau puskesmas versi saya Gus beda Gus. Dengan Dr. Iqbal tadi, pusat kesenangan Mas. Itu anggotanya yang di belakang yang gemuk itu loh guys. Itu aja. Mas Gofur mungkin langsung ditanggapi. Terima kasih. Terima kasih Mas Badrus.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Gus Bupati, ya, yang kami hormati Dr. Iqbal selaku Ketua PJLKNU Kabupaten Sidoarjo. Langsung saja terkait dengan ada beberapa hal yang ingin kami cermati di Kabupaten Sidoarjo. Kalau tadi dikatakan bahwa angka itu tinggi semuanya, bagus, ada 81%, kemudian angka hidupnya 73%. Tapi ini mungkin berbanding berbalik ya, terlihat dengan kondisi air minum dan sanitasi. Kalau air minum di Sidoarjo, kami katakan air minum itu karena air yang layak untuk diminum. Itu sesuai dengan Permenkes 492 tahun 2010. Kalau air bersih itu Permenkes 32 2017 itu digunakan untuk kolam renang, untuk hal lain, bukan di dalam artian untuk dikonsumsi. PDAM Delta Tirta itu air minum atau air bersih? Seharusnya PDAM air minum lah, seharusnya sesuai dengan Permenkes 492. Air bersih. Kalau bulan masuk air minum. Ya. Kalau di dalam SDG sendiri, itu di poin nomor 6, itu adalah peningkatan akses air minum dan sanitasi yang aman dan layak. Tuh, ya kita khusus ke sana. Kita mulai dari air minum. Air minum di Sidoarjo ini dibagi menjadi dua. Ada yang dikelola oleh pemerintah kabupaten, PD, perusahaan daerah. Ada yang dikelola oleh masyarakat. Ya. Jadi ada beberapa program di Kabupaten Sidoarjo. Kebetulan kami di LKNO itu terlibat di air minum dan sanitasi sudah 9 tahun, Gus. 2011 sampai dengan saat ini kami masih concern di air minum dan sanitasi ya. Kalau berbicara dikelola oleh PDAM, saat ini aksesnya itu total dari 140.000 pelanggan itu baru sekitar 38%. Tidak kabupaten ini ya, tidak mencapai 40% gitu ya. Kalau tadi angkanya 70%, 80%, PDAM aksesnya hanya 38%. Itu yang dikelola oleh PDAM dengan 140 ribuan pelanggan ini. Dengan berbagai kualitas sumber yang berbeda. Ada yang dari Tawangsari, ada yang dari Kedungwuling, ada yang dari Krian, ada Siwalan Panji, ada yang dari Umbulan yang terbaru. Kalau di Umbulan ini sudah tidak diragukan lagi gitu. Tapi ya high cost-nya ya cukup tinggi begitu. Kemudian yang dikelola oleh masyarakat itu ada kurang lebih 80-an desa. Ya, total sekabupaten Sidoarjo. Dan itu semuanya melakukan pengeboran. Tidak ada yang mengelola air permukaan, tidak ada yang dari sumber. Nah, dari sini yang mungkin perlu dicermati lagi dan perlu pembinaan dari pemerintah kabupaten. Pembinaan di sisi mananya untuk menjaga kualitas airnya. Apa yang harus dilakukan? Maka harus dilakukan uji minimal setahun 2 kali. Pada musim hujan dan di musim kemarau. Berdasarkan pengalaman kita dari uji sampling yang ada di Kabupaten Sidoarjo itu benar. Fe-nya, besinya itu sangat tinggi sama mangannya sehingga rasanya itu agak payah. Ya, Fe-nya terlalu tinggi. Nah, ini sebetulnya ada beberapa treatment nanti yang dilakukan untuk mengurangi Fe-nya seperti apa. Nah, dari hasil uji labnya itu yang menjadi dasar kita treatment atau apa yang harus dilakukan oleh pengelola di tingkat desa itu supaya airnya itu bisa dikonsumsi. Nah, di desa sendiri pengelolanya itu perlu pembinaan dari tingkat manajemennya, bagaimana pengelolaannya, secara teknisnya, perawatannya, kemudian pengembangannya seperti apa, dan itu perlu pendampingan. Selama ini Pemkab sudah melakukan pembinaan nggak? Atau yang tes kayak tadi itu? Kalau tes itu belum itu dilakukan oleh Dinas Kesehatan, itu tapi itu tidak secara keseluruhan. Harapan kita ke depan itu pemerintah memberikan fasilitas itu ya minimal setahun 2 kali di musim kemarau dan musim penghujan. Dan kalau itu dilakukan secara teratur dan nanti akan ketemu treatmentnya yang harus dilakukan atau pemerintah harus seperti apa untuk menjadikan air itu layak. Karena air yang layak untuk diminum adalah air dari perpipaan. Dalam artian itu akan mengacu kepada Permenkes 492 tahun 2010 tadi. Begitu. Terkait dengan sanitasi, ya. Sanitasi di Kabupaten Sidoarjo ini ada sekitar 20.000 warga yang tidak memiliki jamban. By name, by address ada. Kita ada datanya semuanya itu.
Ya. Program pembangunan jamban di Kabupaten Sidoarjo sejak tahun 2016 sudah dilakukan. Total pada tahun 2016 itu sekitar ada 29.000 dan sekarang tersisa 20 ribuan, guys. By name, by address ada. Mengerikan sekali. Satu orang dalam rata-rata sehari mengeluarkan tinja itu 250 gram. Kalau satu rumah ada 4 orang maka per hari 1 kilo. Padahal 1 gramnya itu jutaan koli. Ya, akibat dari buang air besar sembarangan, diare, ya penyakit muntaber, dan yang paling mengerikan adalah tipes stunting. Tipes dan stunting itu bisa disebabkan oleh BAB itu tadi. Ya. Saya tidak membayangkan 20.000 rumah, ya. Ini kita hitungannya rumah yang tidak punya, kemudian tidak tahu buangnya kemana. Jadi sebaran penyakitnya itu yang luar biasa di Sidoarjo. Kita per desanya ada, by name, by address. Kalau total bahwa yang namanya ODF, ya di desa yang sudah stop buang air besar sembarangan itu masih kecil, belum ada 100 desa. Dari 383 desa kelurahan di Kabupaten Sidoarjo. Contoh kecil di kota Sidoarjo. Apalagi yang di sungai itu. Hampir semuanya WC-nya langsung ke sungai. Dan 85% dari Kementerian Lingkungan Hidup itu bahwa pencemaran sungai itu 85%-nya adalah limbah rumah tangga. Nah ini yang cukup mengkhawatirkan di Kabupaten Sidoarjo. Sehingga dampaknya apa? 24.000 stunting di Kabupaten Sidoarjo bukan sesuatu yang itu. Karena memang kondisi kita seperti itu. Air minumnya aksesnya tidak. Kalau yang pedesaan tadi tidak mencapai 1%, yang PDAM 38%, kita tidak sampai dengan 40%. Akses air minum aman dan layak. Nah, ini PR yang luar biasa. Kalau saya mengatakan bahwa kalau sudah mayoritas warga NU, ya ini menjadi PR kita bersama, berarti masih banyak warga NU kita yang belum. Ya, itu kan menjadi PR kita, sehingga nanti apa yang harus kita lakukan? Selama ini kami berupaya, memang benar edukasi itu harus dilakukan, kesadaran itu harus tumbuh. Nah, melalui fatayat muslimatnya yang kita kadernya luar biasa itu, mari kita gerakkan untuk membangun Sidoarjo. Saya kira itu, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Gofur, luar biasa tadi ya. Jadi ya itu Gus mungkin wajah kita gitu ya. Kita tidak sedang mencari-cari alasan atau tidak apapun, tapi bahwa itu adalah fakta, adalah wajah kita sendiri. Tapi ke depan saya yakin dengan visi misi yang dipunyai dan kemudian dukungan semua pihak, ini bisa diatasi, saya yakin lah. Nah tinggal bagaimana nanti ini, mungkin sekaligus closing statement Gus ya. Nanti ini sebentar lagi ini kita akhiri closing statement dan acara puncaknya. Nanti sekaligus Gus Muktur mimpin doa untuk kita. Tumpengnya sudah siap Gus, tenang aja. Nah NU itu kan gegeran ngarep, belakang gergeran, mangan. Aja lali gak mangan. Ya itu mungkin dari saya juga mohon maaf kalau ada kata dan salah. Waktu dan kesempatan untuk closing, ini sekaligus closing statement ya. Jadi mungkin intervensi sosial, politik, anggaran seperti apa, lebih detail gitu ya dengan data-data yang ada seperti ini bisa dilakukan ke depan. Itu saja, monggo. Saya ingin nutup ini diskusi ini simpel. Jadi seseorang itu, orang, organisasi, pemerintahan harus tahu posisi. Selama tahu posisi maka saya jamin hidupnya pasti aman, tertib, sejahtera dan sebagainya. Termasuk secara filosofis, ketika ada orang ngambil air, jangan suruh sumurnya untuk mendekat pada orangnya. Tapi harus orangnya lari mendekat ke sungai terus ngambil. Begitu juga tentang yang dikatakan masnya tadi. Entah itu orang, organisasi, pemerintahan juga sama. Ketika banyak helikopter, bahasanya helikopter ya.
Ini jangan hari ini catatan saya karena sering turun. Ada program kayak Kotaku. Ini sudah masuk saja kadang nggak ditandatangan. Kita ini di level paling bawah. Bagaimana kemudian idealnya? Idealnya kita ini yang butuh harus kejar ke Jakarta. Biar kemudian program ini turun sehingga masyarakat cepat mendapatkan kemaslahatannya. Jadi yang perlu dicatat adalah bagaimana orang harus menempatkan sesuai posisi secara filosofis sing butuh sing marani. Jangan kemudian arep-arep bahkan sudah dikasih pun kadang gini gak gelem tanda tangan. Nah, saya kira itu, saya yakin ketika semua yang terlibat, semua yang bergerak di posisi berjuang di kesehatan, pemerintahan, visinya sama untuk kemaslahatan masyarakat Sidoarjo, saya yakin ke depan berubah. Frame-nya harus dirubah, pandangannya harus dirubah. Seandainya di Jakarta ada program, di Jawa Timur ada program, Surabaya ada program. Tarik. Jangan nunggu dikasih. Kadang-kadang malah kita ini dikasih malah enggak mau. Saya kira itu kuncinya tetap harus bersama-sama berkomitmen memegang teguh maslahat umat nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar. Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma inna nas'aluka bi anna asyhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah, ya Alim, ya Razak, ya Karim, ya Sami, ya Basir, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dal Jalali wal Ikram. Ubsud alaina rizqan min kulli jihadin min khazaini ghaibika wa karamika bi ghairi hisab. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah.